Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Dan di hari ini, sesuai request kalian, gue akan kembali ajarin kalian cara bikin dessert. Dessert yang enak, gampang, dan super nyoklat, super enak, yaitu coklat mousse. Ya, ini adalah dessert yang bagus banget buat kalian pemula yang pengen belajar bikin dessert juga. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, gue akan jelaskan sedikit teori di belakang coklat mousse. Jadi tuh coklat mousse tuh ada banyak macam cara buatnya. Ada yang ganache, ada yang anglais cream, ada yang sabayong atau pate bom ya. Jadi tuh menurut gue kalau untuk bikin coklat mousse ya yang jenis coklat dark coklat kayak begini, paling bagus pakai cara yang sabayong, yang menggunakan egg yolk sugar yang dimasak di atas air yang simmer sampai dia emulsify, sampai dia ngembang. Karena itu tuh yang bikin coklat mousse itu super duper rich dan super duper kayak decadent banget tuh nggak sih, karena ada egg yolk dalamnya. Dan di sini tuh bahan-bahannya sangat-sangat gampang, sangat-sangat simple. Di sini gue ada whipping cream, ada susu, ya, ada gula pasir, ada dark coklat, dan juga ada vanilla extract. Dan nggak lupa kita ada telur kuning dan sedikit garam untuk bring all the flavor together. Oke, jadi step awalnya ini di sini gue ada whipping cream ya, yang liquid gini. Ini akan gue kocok sampai dia soft bake, gak sampai ngembang, tapi hanya sampai dia kental aja. Ya, ini harus dingin. Kenapa? Kalau dia nggak dingin, dia nggak akan ngembang dan otomatis bakalan pecah. Jadi ini tadi habis gue timbang, sudah gue taruh di kulkas, terus baru gue kocok sekarang kayak gini. Oke. Kalian boleh pakai mixer, tapi karena ini sedikit doang, gue akan pakai hand whisk saja. Ya, ini adalah jenis whipping cream yang unsweetened ya, yang cair tuh nggak sih, yang whipping cream doang ya. Jangan beli yang udah manis, nanti kemanisan. Oke, ya, sampai kayak gini aja nih, cukup ya, jangan sampai ngembang karena kita akan aduk lagi ntar. Nah sekarang ini akan gue simpan di kulkas sampai kita akan pakai nanti. Oke, krimnya udah siap di kulkas ya. Ingat ya, krimnya hanya sampai dia ngentel aja, ngentel. Selesai, jangan sampai ngembang, kalau enggak dia bakalan pecah. Dan harus simpan di kulkas. Makanya kalau gue bikin mousse, gue akan selalu kocok krimnya dulu. Sekarang kita akan move ke sabayong dan juga coklatnya. Di sini gue ada dua panci ya, panci pertama dan panci kedua. Yang pertama ini untuk nge-steam telurnya, yang kedua ini tuh untuk mengalahkan coklatnya. Coklatnya ini gue taruh di mangkok besi kayak begini untuk di steam di bawahnya. Tapi kalau kalian mau pakai microwave boleh banget, tinggal dipindahin ke wadah yang tahan microwave. Oke, ya, gue jelasin sedikit sambil nunggu nih dua airnya ini, air mentah aja karena untuk steam doang. Ini gue lagi panasin biar dia mendidih. Di sini gue tuh pakai jenis coklat yang dark ya. Ini biasanya tuh konten kokoanya di atas 50%. Tapi kalau misalkan kalau kalian mau ganti dengan milk sama ganti dengan white, itu resepnya beda lagi ya. Jangan disamain karena mereka jenis-jenis coklat tuh kandungan gulanya berbeda-beda. Kalau kalian pakai compound boleh apa enggak? Compound tuh bukan coklat sebenarnya. Jadi ini tuh confiture, coklat yang asli, benar-benar mengandung cocoa butter. Tapi kalau compound coklat itu sebenarnya adalah budget coklat loh, coklat murah sebenarnya. Itu adalah cocoa powder yang dikasih lemak nabati, yang dikasih pemanis. Sebenarnya itu bukan coklat. Coklat itu sebenarnya tuh yang harus ada kandungan cocoa-nya, cocoa butternya juga ya. Dan kalau kalian suka nih, gue kan demen banget sama pastry, demen banget sama dessert ya. Dan banyak banget yang DM gue pertanyaan seputar dessert, bedanya ganache tuh apa sih kak, bedanya sus tuh apa, sus tuh gimana, gini-gini. Kalian boleh komen di bawah nih kalau gue bikin satu segmen video khusus merangkum semua pertanyaan kalian seputar pastry dan sejenisnya ya. Kalau kalian mau, kalian boleh komen di bawah. Oke, udah mendidih, kita matiin dan taruh coklatnya di atas sini dan kita aduk sampai dia meleleh. Oke ya, lelehin kayak gini. Coklat itu tidak boleh dilelehkan di atas api yang menyala. Kenapa? Karena dia kan ada cocoa butter, cocoa butternya takutnya burn ya, coklatnya gosong. Kalau coklat gosong, hasilnya tuh nggak akan smooth. Kayak kalau coklat leleh kan hasilnya kan smooth gitu kan, kayak cairan gitu kan. Tapi kalau dia mulai gosong, dia akan jadi kayak pecahan gitu loh. Kayak pas diangkat tuh curdling, curdling, sorry, kayak grenjel gitu ya. Itu artinya coklatnya gosong. Oke. Ya, sampai kayak gini, nggak leleh ya, hati-hati panas, kita angkat dan kita sisihkan.
Oke, next stepnya di sini ya, kan coklatnya udah siap dan di sini tuh gue juga panasin air lagi. Ya, kita akan campurkan egg yolk, gula pasir, oke, ya, susu, biar dia nggak terlalu cepet curdling. Dan juga gue kasih di sini vanilla extract, biar wangi dan juga kayak harum. Dan nggak lupa, penting banget di setiap dessert itu harus kita kasih garam. Terus ya, ini kita aduk seperti ini sampai rata aja. Sebenarnya ada cara yang dimana susunya tuh dimasak lagi, tapi menurut gua nggak perlu sih, kita juga bisa bayong, jadi it's okay. Oke, ini kan udah mendidih, kita kecilin apinya yang paling kecil, terkecil. Oke, benar-benar kecil banget apinya. Oke, terus kita taruh di atas ini. Dan kita akan sabayong ini loh, di steam ya, sampai dia ngental dan juga matang. Biasanya kalau dipegang pakai tangan tuh udah panas, tapi kalau kalian mau make sure, kalian boleh pakai termometer dan diukur sampai 85 derajat, itu artinya telurnya udah matang. Oke, dan pastikan ya, ini tuh bawah itu nggak nyentuh air loh, nggak boleh nyentuh air. Kalau nyentuh air, langsung kena heat panas gitu, gosong yang ada. Telur kalian tuh jadi kayak telur orak-arik. Oke, ini harus sabar. Oke, lihat ya, dia itu mulai emulsify ya, pokoknya itu hasil akhirnya itu ya bakalan jadi kayak smooth custard gitu loh. Kalian bisa lihat gak sih, ini kayak mulai kayak custard gitu ya, udah mulai ngentol ya. Dan tadi gue udah cek juga pegang dan ini udah mulai panas, sedikit lagi. Oke ya, jadi itu kayak gini nih, custard kental dan tadi gue pegang udah panas. Oke, kita sisihkan dan kita akan campur dengan coklatnya. Oke, kita masukin coklatnya. Oke, di sini ya, lihat gak sih, gue tidak pakai sama sekali gelatin karena menurut gue ini kan coklat yang dikasih coklat mousse yang ditaruh di gelas, jadi nggak butuh loh. Dan coklat sebagai struktur dia penahan strukturnya, dan juga ada kuning telur tuh udah cukup bikin dia stabil. Tapi kalau kalian mau bikinnya whole cake itu yang kayak kue dibekuin itu, harus pakai gelatin soalnya dia nggak akan kuat. Oke, ini kita aduk pokoknya sampai dia lembut. Nah, ini namanya tuh jadi jadi coklat custard. Dan ini sekarang kita akan diemin dulu kalau udah rata sampai dia nggak gitu panas lagi, baru kita campurin ke krimnya. Kalau panas-panas dituang ke krimnya yang tadi dulu kita kocok, nanti mousse-nya bakalan jadinya encer. Oke, ya ini udah nggak panas sama sekali dan ini juga udah gue siapin. Dan kita akan campurin ya si whipping cream dan si custard coklat yang udah kita bikin. Tapi nyampurinnya nggak boleh langsung nyampur. Kalau langsung campur dia akan curdling dan pecah. Jadi caranya itu kita akan pancing dulu sedikit. Jadi whipping cream ya kita akan ambil dikit aja. Kita kasih ke coklatnya untuk menyamakan dia punya tekstur. Jadi kalau bikin pastry itu harus hati-hati. Yang penting teksturnya sama. Teksturnya berbeda digabungin dia nggak pecah. Dia nggak akan jadi mousse yang silky dan smooth. Oke, ini kita akan aduk. Oke, nah kayak gini loh, tuh dilemesin gitu kan. Custard kan kalau ngeset kan dia akan kental. Nah kalau udah lumer kayak gini nih, udah mulai kayak udah lumer, kita akan masukin semua krimnya. Oke, kayak gini. Gampang banget. Yang penting kalian tahu basicnya, dijamin nggak mungkin gagal. Dan kalau mau bikin mousse gini, gue sarankan jangan pakai whisk lagi, oke, tapi pakai spatula untuk aduk kayak gini, tuh, ya. Samping-sampingnya. Oke, udah jadi mousse-nya lembut banget dan sumpah
coklatnya wangi banget parah. Dan kita akan tuang dia ke gelas-gelas kecil, jadi gelas dessert gitu fancy ya. Tapi kita akan tuangin ke sini. Kenapa? Lebih gampang kan dituang-tuangin dan porsinya lebih gampang. Jadi kita akan tuang ke jug ini. Oke. Oke, ya jadinya tuh kayak gini di cup-cup gelas-gelas kecil lagi cantik banget. Dan sekarang gua akan taruh di kulkas minimal setengah jam sampai 1 jam biar dia ngeset dulu. Setelah itu kita akan kasih coklat parut dan juga kasih strawberry. And that's it, langsung kita sajiin aja. Oke, ya ini udah ngeset ya. Jadinya tuh kayak gini ya. Kalian bisa lihat nggak? Ini tuh udah ngeset tuh, udah firm tanpa pakai gelatin sama sekali. Dan sekarang ini tinggal kita kasih coklat parut dan juga strawberry di sini. Nah setelah itu kita akan sajiin. Oke, ya ini kita akan cobain. Ya kalian bisa lihat gak? Ini tuh ngeset, tapi fluffy banget ya, kayak berpori-pori gitu. Ini artinya mousnya itu benar-benar teremulsi dengan baik. Rich banget, nyoklat banget, tapi itu kayak melt di mulut, enteng banget, seriusan enak banget sih. Dan nggak perlu pakai gelatin karena sudah cukup firm menurut gua ya. Nah pokoknya coklat mousse itu kuncinya adalah di coklatnya. Semakin kualitas coklatnya tuh semakin tinggi, semakin bagus, otomatis mousse kalian bakalan lebih enak lagi ya. Pokoknya emang kalau ada harga ada barang intinya. Dan misalkan kalau kalian mau ganti-ganti coklatnya dengan yang 60% kayak 70% kayak terserah kalian. Pokoknya tuh kayak gimana ya, semacam kalian mau pakai yang 60, 70, terserah kalian. Pokoknya kalau semakin tinggi ya otomatis dia bakalan semakin pahit. Di sini gue pakai yang 51% ya. Dan kalau mau ganti dengan milk atau white gak bisa ya, resepnya beda karena kadar gulanya pun juga beda. Ya manisnya bakalan beda banget. Dan kalau kalian ya, nih ya gue sering dapet DM kayak begini nih, DM seputar pastry. Kak, bedanya Bavarian cream apa? Apa itu ganache? Makaron tuh gimana sih biar kayak gini? Apa sih kue sus? Apa sih crackling? Apa sih diplomat cream? Banyak banget pertanyaan seputar pastry di DM gue. Dan kalau kalian pengen banget nih ya, gue bikin segmen 1 tentang ngebahas seputar pertanyaan kalian ya, tools apa yang kalian butuhkan untuk memula, barang-barang esensial apa sih yang penting dipunya untuk kalian di pastry, ataupun buku-buku rekomendasi buat kalian belajar, dan juga kayak pengetahuan seputar basic pastry. Mungkin kalian pengen tahu belajar butter cake, sponge cake itu bedanya apa, gue bakalan bikin segmen itu. Jadi gue akan menjawab pertanyaan kalian dari DM, nanti gue akan bikin di channel ini. Nah guys, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang suka juga bikin dessert. Dan kalau kalian bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!